itu mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah. Kita Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak yang berbahagia, sebagaimana acara-acara kita sebelumnya, jadi insya Allah nanti akan dijelaskan perjalanan Nampak Kilas pagi hari ini. Hanya ingin kami tekankan untuk ibu bapak sebelum menjatuhkan pilihan untuk ibadah umroh, mohon diperhatikan kesehatannya, kemampuannya, ya. Jadi nggak ada nilai paksaan. Ini bonus, tetapi kalau tidak digunakan sayang, memang ya. Hanya saja perlu dipertimbangkan. Jadi satu ibadah, satu ibadah sunnah yang tidak bisa dibatalkan setelah ngambil niat itu ibadah umroh, ya. Jadi ibu bapak seumpama ini puasa sunnah, terus ada tamu di rumah mau menghidangkan, menyuguhkan tanpa kita menemani, tidak enak. Akhirnya kita batal atau pura-pura batal. Minum itu kayak minum tapi tidak diminum. Untuk apa? Untuk menghormati tamu. Oke, seumpama batal betul juga nggak apa-apa dan tidak membayar. Ya, tidak harus menyelesaikan. Termasuk sholat sunnah. Saat sholat sunnah begini, ada yang ngetuk pintu, wah kayak buru-buru gitu. Akhirnya batalin. Atau saat sholat sunnah begini, ada nasi makan. Oke, terus ada bandengnya di situ. Ya, kucing datang. Ya, ada contohnya ini, ada kucing datang. Nah, itu terus akhirnya gimana? Membatalkan boleh tidak pakai bayar. Tapi kalau ada ilmunya tidak pakai batalkan, Pak. Nah, jadi kalau ada kucing, Allahu Akbar, maafin walaupun amin. Kucing dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus. Jadi artinya sholat pun batal nggak apa-apa. Tapi kalau umroh ini, jadi begitu ambil niat harus selesai. Nggak boleh dibatalin. Ambil niat di sana terus sampai di hotel, udah usah capek nggak usah, nggak bisa. Dan bahayanya kalau perusahaan belum harus istri apa sampai ke sana harus hati-hati ya. Pentingnya ilmu ya, dan termasuk tanggung jawab kami besar untuk menyampaikan informasi seperti ini tanpa ada ingin merasa menakuti apa, dipertimbangkan betul. Untuk itu diantara beberapa jamaah yang sangat tahu kondisi fisiknya, saya tidak merekom ya, termasuk istrinya Pak Zainuri, ibunya Mas Nuna itu ya, terus ibunya siapa itu, Pak Wahyudin ya. Jadi yang sudah saya tahu itu saya tidak merekomnya ya. Untuk yang sehat-sehat saya malah menganjurkan, ayo bismillah gitu ya. Dan ibu bapak yang berbahagia, yang tidak umroh bukan berarti kalah, bukan. Jadi mindset seperti itu dihilangin. Jadi medianya itu doa di sini semua mustajab, dan ibadah itu bukan hanya umroh. Yang penting, yang wajib jauh-jauh kita hanya intinya itu sudah terselesaikan semua. Harapan kita seperti diterima oleh Allah ya. Nah, untuk yang lain dibuat baca Quran, dibuat istiqam, dibuat sholawat, termasuk tadabbur, tafakur. Contoh nih, di negeri yang seperti ini, coba lihat, tebing-tebing tidak ada pohon sama sekali, panasnya luar biasa, dinginnya luar biasa. Kalau tidak ada Ka'bah, tidak ada Madinah, kalau ke sini Pak, mungkin jatuh pilihan kembali ke puncak. Iya kan? Ya, karena tarik religi, iman, apapun bentuknya, sami'na wa ata'na. Pola pikir yang seperti ini itu bahkan sewaktu Nabi kita kemas perbelanjaan ini semuanya, ada satu perbelanjaan yang belum sempat diikat. Maka putri daripada Abu Bakar yang bernama Asma, maka dia rela membuka ikatan pinggangnya, maka dia belah dua. Sebagaimana tadi kemasan yang belum diikat, diikat oleh Asma ini. Habis itu Nabi kita menyuruh sahabatnya, itulah Sayyidina Ali, supaya Sayyidina Ali sudut tidur di tempat tidur Nabi kita sendiri. Itulah yang yang bahkan Nabi kita. Sesudah itu Nabi kita sudah mau keluar daripada rumah. Tapi sebagaimana tadi orang-orang kampung Quraisy yang sudah musyawarah tadi, mereka sudah mendapat hasil musyawarahnya, itulah untuk mencari
hijab Nabi kita, mereka semuanya terpencar. Jabal Sur. Langsung mereka terpencar mencari tidak kita, bahkan mereka sebagian sudah ada di sekitar rumah Nabi kita. Mereka sudah mengelilingi rumah Nabi kita semuanya. Sekiranya Nabi kita ini keluar daripada rumah, orang-orang kafir Quraisy ini sudah siap menangkap Nabi kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan angin suka-suka kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Mereka ngantuk, ketiduran. Sama dengan kita sudah ada yang ngantuk di belakang. Itulah orang-orang kafir Quraisy ini, ada yang ngantuk di kawasan Padang Arafah. Setelahnya ada di luar daripada Padang Arafah. Kalau dia wukuf di paling sesuai seiring wahyu Allah, tapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Masjid Namiro. Hingga kehidupan Nabi saat menikah pada usia 25 tahun, calon itu haji sudah jemaah haji dengan apa Padang yang Arafah diturunkan wahyu. dibuka setahun sekali. Ini sejarah. Subhanallah, pada saat usia 30 tahun, Hajar Aswad ini pernah hilang, pernah dicuri. Ya, subhanallah, dicuri karena kecemburuan. Setelah mencuri kecewa, buat apa? Tidak tahu fungsinya. Akhirnya dikembalikan lagi. Nah, Dobila Arafah itu Hari ini tanggal 27 Februari 2019 kita napatilas ke Jabal Rahmah. Sebelum ke Jabal Rahmah kita melewati masjid apa sih? Namiro, tempat wukufnya calon jemaah haji di Padang Arafah. Kumpul untuk wukuf ya. Akhirnya semuanya berlomba-lomba untuk mengintai siapa pertama kali. Gak taunya yang masuk adalah seorang yang bernama Muhammad. Masih belum tahu kalau dia Rasul, belum tahu kalau dia Oh ya, Namera. Akhirnya seolah-olah ditangkap Muhammad. Agak terkejut juga, ada apa ini? Sampaikan kami berkesempatan kemudian siapa yang masuk pertama? Sekarang ini Hajar Aswad setelah ditulis kembali. Silakan engkau yang meletakkan. Lihat ibu bapak, seorang pemimpin itu bisa dilihat mulai gini, sikapnya, pola pikirnya, sepak terjangnya, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau kalau pemimpin suku disuruh pegang pojok-pojoknya, dan Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, seluruhnya disuruh angkat. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa dipisahkan selama 200 tahun. Bertemu di sini dinamakan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Bukit Kasih Sayang. Lainnya itu ingat saat di Mekah, saat di Madinah, seorang pemimpin tidak mengkotak dan memetak umatnya. Ya, ini Bapak lebih dekat, sudah sampai kita. Ini yang disebut Jabal Rahmah depan kita. Nah, itu ada di atas itu monumen itu, konon di situ tempat bertemunya Bunda Hawa dengan Nabi Adam. Ya, jadi jangan kita membahas kesalahannya. Ada problematik apapun itu dibawa ke ruang positif. Ya, satu. Kalau kita membaca Quran setelah salah, Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak nurut sama perintahnya Allah, maka diturunkan dari surga. Jangan membahas kesalahannya, bahas positifnya. Kalau beliau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah, itu di sini turunnya. Ya, sudah berapa pertanyaan ini, hati-hati, ingat-ingat. Gak bisa jawab, bayar 500, ya, bisa bayar 100. Ya, seperti ini semuanya. Dia tahu berbeda. Apa maksudnya? Dengan sekarang ini sudah saya sampaikan keilmuannya. Terus berbuat onar, berbuat boleh, berbuat ini. Siapa nanti kalau kepingin dosa ke Mekah saja. Orang ini yang akan dapat ampunan Allah. Karena apa? Sudah tahu. Sengaja. Yang belum tahu, barangkali manusia terbelenggu hawa nafsu, tergoda dengan pesona duniawi yang menggiurkan apapun bentuknya.
justru orang ini ada peluang dan kesempatan untuk menggapai titik nol. Maka itu Islam menghadapi segala bentuk tantangan apapun dan memberikan solusi dan way out-nya. Untuk itu sekali lagi jangan pernah kita lupa dengan syukur alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah ya, sudah ya, dan banyak lagi nanti. Ya Allah, macet dia kan. Tutup jalannya. Alhamdulillah. Nah, sambil menunggu macet balik ini, kami lanjutkan tadi perjalanan. Itu tuh namanya Jabal Kurban. Jadi pelemparannya di sana, Pak. Nanti kita jalan ke sana ada pelemparan sampai 3 kali, terus jalan di sini baru sembelih. Jadi saat ditutup disembelih itu sudah diganti kambing oleh Allah, diganti Jabal Kurban. domba. Tapi ibu bapak jangan niru, karena Nabi Allah Ibrahim ini nabi, mimpinya hak bener. Jadi itu mimpi kalau diperintah oleh Allah, anak si Joko, masya Allah, nak punya anak selamanya Nabi Allah Ibrahim. Terus baru punya anak diuji, betul nggak kalau dipatuh kepada Allah? Patuh betul Pak, mimpi terus disembelih. Lah jenengan kalau nanti dapat mimpi bisa dari umroh ini terus anak terus ojo wis ya, jangan niru-niru bele-bele gitu. Subhanallah. Nah, seluruh ini Bapak ini adalah Mina. Di sini ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Yang 2 hari disebut nafar awal. Yang 3 hari disebut nafar tsani. Nah, di sini. Sama, mau tinggal pilihan saja nanti programnya. Nah, untuk program travel kalau Andalus biasanya ambil nafar tsani. Jadi 3 hari 3 malam di sini. Minang apa? Ya, berat betul usianya Pak Haji luar biasa. Makanya kesabaran itu mutlak diperlukan. Di Mekah, kalau yang pakai hotel di Mekah di sini di apa namanya? Di kemah atau di transit, ada namanya transit. Oh ada di Azizi ya, bukan di daerah sini. Kalau sini tidak ada hotel sama sekali. Iya, transitnya di Azizi ya, jadi masih jalan kurang lebih ya 2 kilo. Iya. Oke. Nah itu ibu bapak yang merah bata sebelah kanan, apartemen itu tidak terpakai, itu hanya untuk domestik Jazirah Arab. Termasuk monorail kereta itu masih belum internasional untuk Jazirah Arab atau domestik, dan letak khemanya Andalus di bawah itu Pak. Ya di bawahnya itu apartemen merah bata itu. Ya yang jaraknya hanya 300 meter ke tempat pelemparan ini depan Pak. Nah, semua akan kami beri tunjuk, mungkin bisa membangkitkan semangat gelora ya. Gelora untuk haji. Ada menara ini namanya ini menara ini konon 70 Nabi saat bermalam di sini, sholatnya di situ. Termasuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sholatnya di Masjid Khaif ini. Ya. Di sana. Tuh terowongan kiri kita, sebelah kiri. Iya. Saya di sana. Nah, terus tempat pelemparannya mana? Itu tingkat itu Pak. Tingkat 3 atau 4 itu namanya Jamroh Ula, Jamroh Usma, Jamroh Aqabah. Sana semuanya. Ke bawahnya itu. Ya, itu. Ya. Adakah yang putih bawahnya? Ya. Lebarnya Sudah hafal ya. Terus alhamdulillah. Nah, itu tempatnya Andalus di sana itu, di bawah itu tuh. Di bawah apartemen merah bata itu. Ya, di bawah itu. Itu jadi 300 meter ke tempat pelemparan. Kalau yang reguler pemerintah di balik bukit ini kurang lebih 3 kilo sampai 4 kilo. Tapi jangan kecil hati, karena berjuta manusia nggak berasa jalan itu. Ya, tahu-tahu capek gitu aja. Ya. Ya. Dan ibu bapak itu ada terowongan. Itu terowongan sebelah kanan ada 2. Ya. Itu yang kanannya, yang kanan kita. Terowongan kita. Itu waktu tragedi kejadian Mina tahun 90. Yang 1000 lebih jamaah Indonesia meninggal di sana. Waktu itu masih 1 jalan. Oh, masih 1, jalan 2. Tahun sebelahnya.
jadi one way ya. Nah, kita sekarang memasuki terowongan ini nih. Nah, di balik bukit ini, ini untuk KBIH atau yang reguler. Dapat diukur ya dari sini lemparan tadi itu kurang lebih dari situ 1 km. Nah, ini tempatnya KBIH ini. Ya, ini semua ini tempat KBIH di sini. Indonesia seluruh di sini. Dan dulu kuliner Pak, seluruh ada di sini. Gado-gado, rujak, kikil, seluruh ada di sini. Sekarang Bukit Jabal Nur bersama turunnya Wahyu ya, turunnya Wahyu buat teman diterima dari kita di sini kan. Di gua ya. Oh iya, ada buaya. Banyak yang naik. Itu yang tempat naik itu. sembunyinya Nabi Muhammad. Benar-benar kaum Quraisy kalau yang Wahyu dibantu oleh laba-laba. lebih tinggi Bukit Jabal Nur. Di sini ya turun Tapi yang biasanya yang kalau kita lihat wahyu jalan pertama, Mekah ini dan Iqra, bukitnya yang Bismi biasa. Rabbika Khalaq. Nah, kelihatan. Puncaknya baru turun sedikit lagi. Nah, baru kita kelihatan buahnya. Boleh, nah, boleh masuk. Ada puncak paling tinggi, baru ada turun beberapa tangga lagi ke bawah. Terus silakan. Bukit Jabal Nur atau bukit yang bercahaya ya, atau Gua Hira. Hira. Ya batu-batu jadi yang dirambil. Labbaik Allahumma labbaik. Labaik Allahumma labaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labaik Allahumma labaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labaik Allahumma labaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labaik Allahumma labaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk lak la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labaik Allahumma labaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Hijab sebelah kanan dan juga putri daripada Abu Bakar yang bernama Asma, dan kurang lebih 10.000 awliya ulama dimakamkan di sini. Dan juga kita lihat di depan lagi sebelah kanan ada kelihatan satu masjid. Ini sebelah kanan kita, Kecil bang. masjid yang di sebelah kanan. Masjid
Kalau kita dengar dibilang jemaah haji katanya masjid inilah sebelah kanan. Kenapa Pak? Dan juga di depan kita lagi sebelah kiri nanti ada kayak di dekat jembatan ada satu masjid lagi, itulah masjid pohon ya. Masjid pohon yang di sebelah kiri kita yang di dekat jembatan. Kalau kita sekiranya lurus ke kawasan ini, di sini juga dulu ada satu masjid. Ada dua tempat. Ada juga satu lagi bi'ru tua atau sumur yang lama. Ini juga tidak bisa dihancurkan oleh orang Saudi ini. Itu kawasannya itu dulu itu dekat Jawal. Itu satu perkampungan. Sudah ribuan hotel yang dirobohkan, dihancurkan di kawasan itu. Tapi satu-satunya sumur ini atau sumur yang lama ini tidak juga bisa dihancurkan oleh orang Saudi, karena di situ dulu Nabi kita pernah juga mandi surat ihram sewaktu Nabi kita mau melaksanakan umrah. Kalau kawasan-kawasan kita lihat ini sebelah kiri kanan kita ini, kalau kita dengar dulu katanya kawasan Pasar Seng, ya inilah kawasannya. Kalau kita dengar didengar oleh orang-orang tua kita dulu kan, saat kita datang haji katanya Pasar Seng inilah kawasannya sebelah kiri kanan kita. Oh, ini Pasar Seng. Loh, rame juga ya. Sebelah mana Ustaz? Kawasan Pasar Seng. Nah, inilah kawasannya. Ada Pasar Seng. Pasar Seng. Atapnya seng. Siwa Project. Alhamdulillah ya. Kita sudah lalui semuanya ziarah kita di sekitaran kota Makkahul Mukarramah ini. Kok sampai ke sini? Sebetulnya di Makkah ini banyak Terus akhirnya tempat-tempat kemana? sejarah yang ada dilalui oleh Nabi Jamnya kita tadi di dulu. sana itu ya. Tapi karena kawasan-kawasan yang banyak di sekitar daripada Masjidil Haram ini, kadang sebagian sudah dirobohkan, sudah dihancurkan oleh orang Saudi ini. Tidak sama dengan di Madinah. Di Madinah alhamdulillah di sana banyak tempat-tempat yang bersejarah di sana. Tapi di sana masih diperbaiki. Tapi kalau di Mekah ini sudah banyak yang hilang. Karena ada setengah daripada masjid yang lama. Mulai daripada di kawasan dekat hotel Darut Tauhid ya atau Interpot sampai ke sini perluasannya.